Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di Ringkas Cerita. Kali ini saya akan meringkaskan kalian salah satu film jadul yang dahulu sering menghiasi layar emas TV tabung kalian, berjudul Volcano yang rilis tahun 1997. Yang pasti film ini seru karena dibintangi oleh aktor senior Tommy Lee Jones. Seperti biasa, tanpa panjang kali lebar, selamat menikmati. Suatu pagi yang cerah di Los Angeles, semua orang sedang menjalani rutinitas seperti biasa. Perkenalkan, ini adalah Mike, seorang direktur baru di kantor manajemen darurat kota. Ia sedang membuat sarapan untuk putrinya yang berusia 13 tahun, Kelly, yang tengah mengalami beberapa psikis karena orang tuanya baru-baru ini bercerai. Mike dan Kelly seharusnya pergi liburan hari ini, tapi tiba-tiba gempa bumi mengguncang kota itu. Meskipun gempa bumi itu singkat, tapi terasa cukup kuat, yang bahkan di rumah sakit Dr. Calder sampai harus memegang pasiennya agar tidak jatuh dari ranjang. Mike merasakan ada yang tidak benar dengan situasi ini, lantas ia pergi ke kantor dan menunda liburan mereka. Kelly sementara akan tinggal dengan pengasuhnya. Sesampainya di kantor, rekan kerja Mike, Emmett, memberitahunya bahwa gempa bumi itu tidak menyebabkan kerusakan serius sehingga nggak apa-apa ia kembali berlibur. Padahal Mike melihat sendiri dan menemukan bahwa pipa utama air pecah dan pasokan gas juga terputus. Sementara itu di taman, beberapa pekerja konstruksi sedang mengerjakan proyek perluasan jalur kereta bawah tanah. Sambil guyon dan melihat berita, mereka bertaruh seberapa besar skala gempa bumi tersebut. Tiba-tiba mereka mendengar ledakan dan melihat gumpalan gas kuning aneh keluar dari terowongan. Mereka pun bergegas membantu seorang pekerja keluar dari terowongan dan mendapati setengah tubuhnya mengalami luka bakar. Mendengar insiden itu, Mike pergi ke taman dan melihat beberapa korban yang menderita luka bakar tersebut. Semua orang mengatakan penyebabnya adalah karena uap air, tapi Mike ragu. Dia mencoba menutup jalur kereta bawah tanah yang sejajar dengan tempat kejadian, tetapi kepala MTA, Olber, menolak karena menurutnya jalur kereta bawah tanah tidaklah terdampak. Olber yakin dengan perkiraannya sehingga ia bahkan mengabaikan permintaan untuk menghentikan pembangunan jalur kereta tersebut. Sementara itu, para korban dibawa ke medical forensik untuk diperiksa, dan Dr. Calder terkejut mencium bau aneh dari luka bakar korban yang menunjukkan bahwa itu bukan uap atau gas. Beberapa saat kemudian, Emmett juga datang ke taman dan mencoba memperingatkan Mike untuk keluar dari kasus ini karena kebocoran gas bukanlah ranah mereka. Tetapi Mike bersikeras. Mike dan rekannya Gator memutuskan turun ke dalam terowongan saluran pembuangan untuk mencari petunjuk. Saat mereka berjalan di dalamnya, udara terasa semakin panas sampai mereka sulit bernafas karena tempat itu penuh dengan gas. Terowongan itu tepat berada di sebelah jalur kereta bawah tanah dan bergetar setiap kali kereta lewat. Ketika Gator melihat ke bawah, dia melihat tikus-tikus mati terbakar. Lalu mereka pun menyadari bahwa sarung tangan karet mereka perlahan mulai meleleh. Tiba-tiba bau gas yang menyengat keluar dari retakan beton dan masuk ke terowongan. Tanpa pikir panjang, keduanya pun berlari secepat mungkin agar tidak terbakar hidup-hidup. Setelah menemukan bukti itu, Mike menyuruh Emmett untuk menutup taman itu. Beberapa waktu kemudian, Olber membawa Amy, seorang ahli geologi yang menyatakan bahwa seluruh kota ini secara geologis tidak stabil dan sebaiknya tidak mengebor terowongan di bawahnya. Mike membawanya ke taman. Dengan perlengkapan seadanya, dia melakukan beberapa pemeriksaan. Kesimpulan yang ia dapatkan terdengar di luar nalar. Dia percaya bahwa sebuah gunung berapi sedang tumbuh dengan cepat di bawah kota ini, dan lava mengalir di bawahnya. Sayangnya ini masih sebatas teori, dan dia butuh bukti lain untuk meyakinkan Mike, yang menganggap prediksinya tentang adanya lava di Los Angeles itu konyol. Sementara itu, tidak ada yang menyadari sebuah patung di taman itu perlahan mulai tenggelam. Pada malam harinya, Amy dan asistennya Rachel memeriksa lokasi kejadian di saluran air bawah tanah, di mana mereka menemukan retakan yang mengeluarkan gas seperti kejadian sebelumnya. Mereka menjelajahi terowongan bawah tanah dan mengambil sampel untuk diteliti. Namun tiba-tiba gempa bumi lain mengguncang tempat itu. Gempa bumi ini lebih kuat dan memutus pasokan listrik di seluruh kota. Di rumah, Mike bergegas bangun dari tempat tidur untuk mencari putrinya dan membawanya ke tempat yang aman. Di jalur bawah tanah, masinis kereta mencoba menghentikan kereta, tapi kereta itu menabrak reruntuhan terowongan. Gempa itu membuka lubang di terowongan tempat Amy. Rachel terjatuh bergelantung di lubang itu. Amy mencoba menyelamatkannya, tapi asap semakin pekat dan terowongan semakin panas dari detik ke detik. Ledakan uap yang menyengat mengenai Rachel dan membakarnya hingga tewas. Amy sangat shock. Ketika dia keluar dari terowongan, dia melihat air pancuran di taman mulai mendidih. Perlahan-lahan beberapa generator mulai menyala di gedung-gedung paling penting di kota itu. Mike meninggalkan rumah dan membawa Kelly bersamanya. Ia berpikir lebih aman berada di kantor. Tiba-tiba geyser uap besar mulai keluar dari setiap lubang pembuangan di jalanan. Mobil-mobil berhenti, tapi kondisi semakin memburuk. Asap dan bebatuan berjatuhan di mana-mana. Mike menyaksikan gumpalan asap besar mengamuk di jalan yang kemudian memuntahkan bom lava.
menyebabkan kebakaran hebat. Beberapa rumah meledak, gedung-gedung dan struktur lainnya seperti lampu lalu lintas hancur karena reruntuhan yang jatuh dan menghantam warga yang mencoba menyelamatkan diri dalam kepanikan. Di kantor MTA, Olber mendengar tentang kereta yang terjebak di terowongan dan memutuskan untuk memimpin langsung tim penyelamatan. Sementara itu, masinis kereta itu menenangkan penumpang yang ketakutan dan mencoba keluar, tapi pintunya macet. Kembali ke jalanan, Calder juga terjebak dalam kemacetan dan dia menyaksikan bagaimana bom lava mengenai salah satu truk pemadam kebakaran yang tengah melaju. Mike menghentikan mobilnya dan mencoba menenangkan warga, tetapi banyak warga yang sudah mulai menjarah toko. Seseorang mencuri barang Amy saat ia lengah melihat abu yang jatuh di mana-mana. Sementara petugas pemadam kebakaran melakukan yang terbaik untuk mengatasi bencana itu. Mike berusaha sampai ke kantor, tapi dia berhenti lagi ketika melihat Calder melawat seseorang yang terluka. Amy meminta Mike membantu truk pemadam kebakaran yang terbalik, lalu Mike pun bergegas membantunya. Semua orang kocar-kacir lagi saat gempa bumi itu datang. Gempa hebat menghantam lagi daerah itu, menghancurkan sebuah gedung yang memuntahkan serpihan kaca pada mereka. Mike terperangah menyaksikan teori Amy menjadi kenyataan ketika gunung berapi yang baru saja tercipta meletus dari sumur resapan kota dan lava mulai mengalir bebas di Wilshire Boulevard, menghanguskan segala sesuatu yang dilewatinya. Lava yang mengalir itu segera melahap kendaraan mereka, dan Kelly yang ketakutan meninggalkan mobil sambil menangis meminta pertolongan ayahnya. Sebuah bom lava jatuh di dekatnya, menyebabkan celananya terbakar. Mike lalu berlari ke arahnya dan berusaha menyelamatkan Kelly, namun mereka terjebak dan dikelilingi lava. Dengan sekuat tenaga, Mike melompat ke atas mobilnya, kemudian mencari tempat yang aman, tepat sebelum lava menelan mobil itu. Lava kemudian mengejar truk pemadam kebakaran yang terjatuh dan seorang petugas mencoba menyelamatkan temannya yang terjebak, tapi dia tidak berhasil tepat waktu dan lava itu pun melumat keduanya. Letusan lava lainnya meledak dengan hebat. Mike menyerahkan Kelly ke Calder agar ia membawanya ke rumah sakit bersama orang-orang yang terluka lainnya. Kelly meminta ayahnya untuk ikut bersamanya, tetapi Mike mengatakan akan tinggal untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Sesaat kemudian, sebuah helikopter kantor berita terbang di seluruh wilayah itu, memberitakan bahwa lava perlahan mulai mengalir di jalan utama Los Angeles. Orang-orang meninggalkan rumah mereka saat bangunan-bangunan mulai runtuh dan luluh lantak. Tak lama kemudian, Amy datang membantu polisi dan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi dan mencoba mengendalikan lava. Mike berencana membangun koridor yang dapat menghentikan lava mencapai wilayah lain. Mereka lalu mendorong sebuah bus dan merusak bannya, menjadikannya sebagai tembok. Kemudian Mike dan Amy mencoba menyelamatkan korban yang tak sadarkan diri, tetapi pada saat itu sebatang pohon yang terbakar jatuh dan menghalangi jalan mereka. Petugas pemadam kebakaran menurunkan crane dan mereka meletakkan orang itu di atasnya, lalu bergelantungan untuk menyelamatkan diri. Saat tangga bergerak di atas lava, kaki korban itu terbakar dan ketiganya pun panik. Kepanikan itu mengguncangkan crane dan membuatnya patah. Untungnya mereka jatuh di tempat yang aman dan petugas pemadam kebakaran segera datang membantu. Amy mulai putus asa menyelamatkan kota ini dan bilang sebaiknya mereka hanya fokus untuk evakuasi, tetapi Mike tetap terus mencari solusi. Tak lama kemudian para polisi, pekerja, dan petugas pemadam kebakaran mengambil jackhammer dan alat lainnya untuk melubangi jalanan dan mencoba mengalihkan lava dari tempat-tempat penting. Lava mulai memasuki terowongan kereta bawah tanah. Sementara Olber memimpin timnya menuju kereta yang terjebak untuk mencari korban yang selamat. Semua orang tak sadarkan diri, mereka berhasil diselamatkan. Saat lava semakin dekat, Olber menyadari si masinis tidak ada di tempat dan kembali mencarinya. Masinis itu masih hidup namun tak sadarkan diri, sehingga Olber harus memanggulnya. Sepatunya mulai meleleh langkah demi langkah karena lava telah mencapai kereta dan mulai menelannya. Merasa bersalah karena tak dapat mengatasi situasi itu, Olber mengorbankan dirinya lalu melemparkan masinis itu ke timnya dan ia pun gugur. Kembali ke Amy, dia mengambil bola basket dari sebuah toko dan meletakkannya di tanah. Bola itu mulai menggelinding, menunjukkan adanya kemiringan di tanah yang akan membawa lava itu menuju stasiun pengisian bahan bakar. Para pekerja terus mendorong mobil dan kendaraan lainnya untuk mencoba mengalihkan aliran lava. Namun usaha itu sia-sia. Akhirnya sekelompok truk darurat tiba. Mike dan Amy berencana mendirikan benteng beton di persimpangan Wilshire Boulevard dan Fairfax Avenue, membentuk tanggul di mana lava akan berkumpul. Sementara helikopter nantinya menyemprotkan air agar membentuk kerak. Dengan gerak cepat, setiap orang bahkan beberapa warga sipil yang masih tinggal mendorong setiap puing yang ada, sementara Mike memimpin mereka dan mengorganisir mereka dengan baik untuk menyelesaikan tanggul itu sesuai rencana. Sementara itu di tenda medis, dokter hewan mulai menyelamatkan hewan juga. Calder membantu beberapa anak yang menderita luka bakar dan meminta Kelly untuk menghibur mereka sampai mereka menemukan orang tua mereka.
Kembali ke jalanan, tanggul itu selesai dikerjakan dan para petugas pemadam kebakaran mulai menyemprotkan air dengan selang dan water cannon. Helikopter juga bergabung dengan tim itu untuk menyemprotkan lebih banyak air dan mereka pun berhasil membuat kerak yang cukup keras untuk menghentikan laju lava itu. Semua orang bersuka cita dan merayakan keberhasilan itu. Mereka menyangka letusan telah berhenti. Bagaimanapun juga, Ami sangat khawatir dan kembali masuk ke dalam terowongan kereta bawah tanah untuk memeriksa kembali. Menggunakan alat seadanya, Ami mengkonfirmasi bahwa lava masih bergerak di bawah tanah. Dia menelpon Mike dan menjelaskan bahwa mereka ternyata belum berhasil menghentikan lava, hanya mengubah alirannya saja. Lava telah berpindah ke tempat lain dan Amy menggambarkan akan terjadi letusan yang setara dengan dampak bom Hiroshima. Lava tersebut bergerak melalui jalur kereta bawah tanah. Menurut perhitungannya, letusan utama akan terjadi di ujung jalur di Beverly Center, tempat tenda medis berada. Mike pun bergegas bertemu dengan Amy di ujung jalur dan mereka menurunkan kamera video di dalam terowongan untuk mengamatinya. Kamera itu pun hancur diterjang aliran lava yang bergerak dengan cepat. Mike mendorong Amy agar menjauh dari lubang itu sebelum api meledak mencapai mereka. Mereka menganalisis kecepatan yang terlihat di terowongan dan menyimpulkan bahwa lava akan meledak di ujung jalur kereta dalam 30 menit. Mike menelpon Emmett agar ia segera mengevakuasi tenda medis. Mike lalu membahas opsi yang tersisa dengan Amy, namun mereka mulai kehilangan harapan. Tiba-tiba Mike melihat sebuah gedung dan mendapatkan inspirasi. Mereka dapat menggunakan bahan peledak untuk membuat saluran di jalan, lalu mengalihkan lava ke sungai Ballona yang kemudian akan mengalir ke Samudra Pasifik. Jalan raya tersebut miring ke arah yang berlawanan, tetapi mereka dapat memecahkan masalah itu dengan meruntuhkan sebuah gedung apartemen berlantai 22 yang menghalangi lava masuk ke dalam kota. Mike meminta Amy untuk mencari putrinya, sementara tim mulai bekerja menyiapkan bahan peledak. Saat Amy mencapai tempat evakuasi korban, dia mengetahui bahwa Kelly hilang dan ia pun keluar mencarinya. Kembali ke tim, mereka bergegas bekerja karena waktu mereka hanya tersisa 20 menit. Gator dan timnya mulai menempatkan bom di dalam gedung itu. Tapi pada saat yang sama, gempa bumi mulai mengguncang daerah itu lagi. Letusan besar terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan dan menghancurkan jalan, menyebabkan semua orang berlari dengan panik dan banyak pasien terbakar saat mereka dievakuasi. Di dalam gedung, salah satu pekerja terjebak di bawah kolom inti yang hancur karena gempa bumi dan Gator tidak mampu mendorongnya. Lava semakin dekat, tetapi Gator menolak untuk meninggalkan misi dan memilih mengorbankan dirinya demi meledakkan bahan peledak terakhir. Satu persatu bahan peledak mulai diledakkan, tapi pada saat yang sama, Mike melihat Kelly dan seorang bocah berada di jalur ledakan. Mike berlari secepat mungkin untuk menolong putrinya dan bocah itu dan terjebak dalam reruntuhan gedung. Untungnya rencana mereka berjalan dengan sempurna dan terowongan yang dibuat berhasil mengalihkan lava dengan sukses ke lautan. Sementara orang-orang merayakan keberhasilan itu, Amy mencari Mike. Tiba-tiba tangan seseorang muncul dari tumpukan puing-puing dan itu adalah tangan Mike bersama Kelly dan anak kecil itu. Ketiganya selamat. Semua orang menyadari bahwa mereka semua tertutup abu, membuat mereka terlihat sama tanpa memandang ras. Hingga hujan pun mulai turun dan membersihkan abu tersebut. Amy mengakui bahwa andai saja dia yang bertanggung jawab, mungkin dia akan mengorbankan separuh kota. Jadi dia berterima kasih kepada Mike karena mengajarkannya untuk tidak menyerah. Pada saat itu, Emmett tiba dengan membawa sebuah situasi darurat baru untuk Mike. Tapi Mike menolaknya dan mengatakan bahwa ia akan pergi liburan bersama putrinya. Tamat, semoga terhibur.